Zaman sekarang, mungkin kamu familiar dengan perang antara Marvel dan DC Comics, dua perusahaan besar yang terkenal dengan karakter superhero mereka. Anyway, sisi manapun yang kalian lebih suka dari antara dua perusahaan besar tadi, mungkin kalian akan tertarik dengan satu genre terbaru dari dunia perfilman bertemakan superhero yang akan Sile bahas di video hari ini. Hai semuanya! Hari ini, Sile mau bahas sebuah serial Netflix berjudul Jupiter's Legacy. Setahu Sile sih, ini series baru keluar tahun ini, literally awal bulan Mei kemarin. Dan serial ini merupakan serial bertemakan superhero alias orang-orang berkekuatan super. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, terus apa yang membuat serial ini spesial kalau misalkan soal superhero kan biasanya bagusan Marvel atau DC kemana-mana gitu. Ya, kalian nggak salah sih. Tapi sebenarnya Jupiter's Legacy ini beda dari tipikal film superhero yang biasanya kita tonton. Biasanya kan kita familiar dengan kisah yang berbau action, banyak CG-nya, kejar-kejarannya, scene berantemnya. Tapi Jupiter's Legacy, not so much. Jupiter's Legacy memang tentang superhero, tapi instead of focusing on the action, Jupiter's Legacy lebih membahas ke arah realita alias kenyataan yang terjadi di dunia dengan orang-orang berkekuatan super, dan juga realita kehidupan seorang superhero. Oke, mungkin gambaran tadi terlalu abstrak sih, jadi Sile akan kasih sedikit bocoran ceritanya kayak gimana. Sheldon adalah seorang superhero dengan nama Utopian, dan juga seorang ayah dari dua orang anak yang juga memiliki kekuatan super, namanya Chloe dan Brandon. Utopian ini orangnya super saklek, like tipe orang yang kayak peraturan ya peraturan, dan gak ada ampun kalau misalnya ngelanggar gitu-gitulah. Nah, si Brandon ini, si anak laki-laki si Sheldon ini ya, dia dilatih untuk menjadi penerus ayahnya. Tapi suatu hari ketika mereka tengah mengalahkan seorang villain, Brandon membunuh villain tersebut demi menyelamatkan ayahnya yang hampir terbunuh. Mungkin di titik ini kalian kayak, so what? Ya, yang menjadi masalah adalah bahwa di dunia tersebut ada sebuah peraturan alias code yang mengatakan kalau superhero itu tidak boleh membunuh villain dengan alasan apapun situasinya. Dan mengingat si Sheldon alias Utopian ini orangnya super saklek, ya kalian bisa tebak apa yang terjadi. Nah, dari sini ceritanya berkembang menjadi lebih kompleks, lebih ke arah drama yang terjadi di antara para superhero, anggota Union alias kelompoknya si Sheldon itu, dan bagaimana cara Sheldon sendiri menyikapi tragedi anaknya itu, dan sebagainya. Dan seperti yang kalian tahu di titik ini, Sile suka drama. Jadi Sile nonton serial ini, and here's what I think about the series. Suatu hal yang bikin Sile interested buat nonton serial ini adalah ya temanya sendiri. Kayak yang Sile bilang tadi, Jupiter's Legacy fokus ke politik dan drama kehidupan superhero. Tapi dramanya ya bukan yang kayak ecek-ecek gitu. Semakin mendalami cerita, kita melihat betapa broken alias rusaknya keluarga superhero Sheldon ini. Trauma yang dimiliki Sheldon membuat dia menjadi seorang karakter ayah yang keras dan saklek. Sedangkan keabsenan Sheldon di masa kecil Brandon dan adiknya Chloe memiliki pengaruh yang berbeda terhadap mereka. Brandon di satu sisi terus-menerus mendapatkan tekanan untuk menjadi yang terbaik demi mendapatkan pengakuan dari ayahnya dan demi menggantikan ayahnya sendiri. Sedangkan si Chloe, despite of the power that she has, dia menolak itu semua dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Ironi yang terkandung dalam jalan cerita ini menurut Sile menarik banget sih. Karena kan ya, kalau kita bayangkan superhero, kita biasanya bayangkan mereka tuh orang-orang yang super baik, sempurna, dan gak kayak manusia biasa. Karena ya, literally mereka punya kekuatan super. Tapi di sini kita justru melihat di balik kesuperan mereka tuh sebenarnya punya masalah yang sama dengan manusia biasa. Malahan kekuatan super mereka itulah yang mungkin menjadi penyebab rusaknya hubungan keluarga mereka. Also mengingat review terakhir Sile soal film Godzilla, di mana Sile menjelaskan tentang metafor dalam jalan cerita, kalian bisa bayangin kalau misalkan film ini lebih ke arah film yang bertema bisnis. Misalkan Sheldon ini bos perusahaan besar yang saking sibuknya dia nggak punya waktu untuk anak-anaknya. Terus pas udah besar, si Brandon karena dia sebagai anak laki-laki, dia tuh dilatih dan berusaha mati-matian buat gantiin ayahnya. Sedangkan si Chloe kabur dari rumah. Nah, dengan jalan cerita bertemakan bisnis yang tadi Sila jelaskan tadi, sebenarnya make sense juga kan jalan ceritanya. Tapi kalau misalkan kita bandingin antara temanya bisnis dengan temanya superhero, tentu saja tema superhero bakal menjadi lebih menarik buat diikutin dan lebih asik buat dinikmatin dong. Mungkin kalau kalian coba nonton serialnya sampai habis, kalian bisa berasa juga kalau misalkan kekuatan super ini tuh sebenarnya cuma metafor. Oke, ini spesifik banget sih, tapi rasanya Sile harus bahas. Satu hal yang Sile kurang suka dari serial ini adalah betapa stereotipikal superhero berdarah Asia yang digambarkan dalam film ini. Jadi intinya adalah ada satu karakter, yaitu perempuan ini, yang merupakan anak dari superhero ini. Dan superhero ini alias Uncle Walt adalah saudara dari Sheldon-nya ini.
Jadi istilahnya harusnya sih karakter ini bukan karakter yang gak penting juga. Terus balik lagi ke karakter cewek ini, ya kita lihat aja dari mukanya kan Asia banget gitu ya. Dan karena dia berdarah Asia, tentu saja dia harus jago pakai katana, dan cara berpakaiannya rambutnya harus dicepol 2, dan ngomongnya tuh harus banget ya galak-galak gitu. Mungkin kalian pernah dengar sebuah istilah yang namanya Dragon Lady. Itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan karakter perempuan berdarah Asia dalam film atau serial TV barat yang memiliki karakteristik kuat, culas, mendominasi, dan misterius, dan juga seksi-seksi gitu. Dan menurut Sile pribadi, karakter ini tuh kayak Dragon Lady banget. I mean, gak ada yang salah sih dengan membuat karakter berdarah Asia yang jago pakai katana. Cuman Sile tuh melihat di series ini, karakter ini tuh sangat stereotipikal orang Asia. Kayak yang desain karakternya tuh gak ada usaha ekstra untuk melakukan research dan untuk membuat sebuah karakter yang lebih berkesan. Literally Sile merasa mereka tuh kayak, oke, karakternya Asian, terus yang lain kayak, oke, jadi dia harus pakai katana gitu. Overall, walaupun ada karakter yang Sile secara pribadi kurang serak, Sile suka sih sama Jupiter's Legacy ini. Plot ceritanya menarik dan juga sebenarnya kamera work dan visualisasinya keren juga. Sile nggak bisa bahas lebih lanjut soal kamera work dan visualisasinya karena ya spoiler. Sile kasih Jupiter's Legacy ini 7 dari 10 Pocket Watch. Definitely Sile akan lanjutin nonton season 2-nya. Anyway, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ada yang sudah pernah nonton Jupiter's Legacy atau tertarik nonton? Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!